Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Menteri? Barakallah. Gimana sebaliknya Pak? Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sehat ya. Terima kasih. Pertama saya mohon maaf mengganggu waktu Bapak, mengganggu aktivitas Bapak. Saya akan bertanya mungkin kepada senior nih, pada senior tentang apa namanya, tentang pengambilan keputusan. Nah, begini Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Yang dimaksud spesifiknya gimana ya Pak? Yang kepada anak atau bagaimana? Ya, kita jadi begini, dalam hal ini artinya kita bagaimana mengidentifikasi pertama kasus yang merupakan dilema etika atau yang kedua yang merupakan rujukan moral. Dalam hal ini kasusnya ya kalau kita sih ya, kita di sekolah mungkin bisa saja terjadi kepada siswa kita, bisa saja terjadi kepada guru kita, gitu. Pada guru artinya bawahan Bapak gitu. Oke. Ya mungkin saya satu-satu ya. Iya. Sebelum saya untuk mengambil suatu kebijakan, tetap kita pegang aturan dulu, aturan yang pokok. Setelah itu tidak terburu-buru untuk mengambil putusan apakah kebijakan atau tidak, tapi kita ada survei dulu. Nih, sepertinya misalkan tadi ketika pada anak, ya anak itu sering bolos, misalkan gitu ya. Tapi kita jangan langsung menjustis menghukum anak itu malas. Tapi kita juga harus dicek kepada keluarganya. Kalaulah berarti anak itu tidak masuknya karena kebutuhan keluarga membantu, kan dilema juga. Betul. Hal itulah kita baru kebijakan harus tetap anak itu tidak terbuang jam belajarnya, ya, dan harus ada pengarahan kepada kedua-duanya, baik orang tua ataupun kepada siswa. Oh gitu ya. Itu yang saya ambil gitu ya. Ya, itu ya hal yang jadi jangan langsung menjustis. Nah, jadi cari dulu akar permasalahannya apa dulu. Ya, itu jadi saya kejadian waktu itu tidak mesti kerjakan hal itu. Ya, tapi supaya membuat hasil untuk semuanya. Mungkin Pak. Oh gitu ya. Untuk hal ini berarti Bapak nggak langsung itu lah, ya. Nah, bagaimana dengan Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang misalnya sama-sama benar nih, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misalnya begini, ada kasus anak yang kalau dalam kasus sih misalnya kalau misalnya anak SMA sih sudah diterima SMA gitu loh, di universitas ya, sebelum ujian, tapi ketika ujian kapan akan nyontek kayak gitu. Kan sisi lain kita sebagai kepala sekolah kalau ngambil keputusan itu dinyatakan salah, berarti yang universitasnya nanti nggak nerima ya, gitu. Nah sisi lain satunya ke keadilan, satunya kan berarti satunya apa namanya, kasih sayangnya, rasa kasihan kan gitu. Nah itu berarti bagaimana nih kita mengambil keputusan kalau menurut begitu? Nah hal seperti misalkan terjadi hal seperti itu, misalkan apakah dari nilai atau dari mana gitu ya, kita juga punya tim, tidak serta merta kita pimpinannya. Oh betul. Begitu, karena anak masuk perguruan tinggi juga akan membawa pengaruh. Atau anak kita masuk ke sekolah favorit, contohnya kita sekolah dasar, anak kita masuk ke tingkatan pertama, masuk favorit, itu akan membawa efek bagus juga untuk kita ya. Untuk kita. Jadi hal itu dari segi mana dulu. Nah, walaupun saya ada kebijakan itu, tetap ada rel aturan. Aturannya seperti apa? Ya, jadi walaupun kita ambil kebijakan tidak boleh keluar terlalu jauh daripada rel aturan yang telah ditentukan. Itu Pak. Jadi ada kesepakatan, kita ngobrol musyawarah dengan teman sejawat, dengan Bapak Ibu guru. Jadi musyawarah ya. Musyawarah itu Bapak Ibu guru ya. Iya. Selanjutnya, langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Prosedurnya?
langkahnya. Oke, langkah-langkah pertama saat saya dipercaya diberi amanah untuk memimpin sebagai manajer sebagai kepala sekolah, saya sudah merencanakan supaya semua kejadian, semua orang itu ya Bapak Ibu guru dan siswa kalau melanggar itu tidak merasa disanksi oleh pimpinan. Jadi sebelumnya saya ada fakta integritas. Fakta integritas itu tidak serta-merta dibuat oleh kepala sekolah, tapi dirembukan bersama, diputuskan bersama. Jadi intinya mengikat untuk kita semua. Oh gitu ya. Ya, bila mana terjadi pelanggaran, ya kita juga dia menyadari. Jadi jangan sampai takut oleh pimpinan, tapi gitu ya. yang berharap adalah oleh dirinya sendiri atas kesalahannya. Oh iya betul. Jadi kalau motivasinya dari dalam dirinya itu mungkin lebih baik berarti Pak ya? Akan istiqomah. Iya betul. Jadi dia akan menerima ya Pak ya? Iya. Nah selanjutnya hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif nih? Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi yang efektifnya gimana Pak? Ya yang lebih efektifnya ya supaya bisa ada hikmah untuk orang lain ya. Ya. Dengan Bapak Ibu guru juga merasa nanti ke sekolah istiqomah, saya membiasakan tidak selalu memanggil memberi sanksi kepada Bapak Ibu di tempat khusus, tapi lebih baik persuasif dengan pendekatan. Dengan pendekatan ya. Pendekatan seperti ngobrol seperti kita ini ngobrol. Dia tidak merasa diinterogasi, dia tidak merasa diintervensi, tapi dia akan melakukan apa arah kita, ya, dan dia mengakui atas kesalahannya. Oh gitu. Jadi ya. tidak merasa disalahkan. Ya, betul. Dan itu akan istiqomah gitu. Iya. Lebih efektif begitu ya, kita ngobrol bareng gitu ya. Yang efektivitasnya. Yang penting tujuannya tersampaikan. Betul ya. Saya juga setuju kalau gitu. Jadi kita tidak kasihunan gitu. Iya. Mau kasihan aja banyak kali gitu mah. Nah, itu tadi yang efektif Pak. Sekarang hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya apa tuh Pak? Oke, tantangan misalkan saya dalam satu kasus dalam Bapak Ibu guru, ya, yang menjadi tantangan saya sebagai pimpinan, karena kita sebenarnya sudah tahu akar masalahnya, tapi yang tantangan kita bagaimana untuk menyikapi perasaan guru yang lain. Oh, gitu. Kecemburuan sosial di sana. Contoh misalkan saya memberi kebijakan, seorang guru itu mungkin sering kok tidak masuk, ya, karena kita tahu tadi dengan pendekatan tahu akar masalahnya, ya, kita kasih kebijakan keringanan, maka ada toleransi. Tapi di sisi lain guru akan cemburu sosial. Iya. Gitu. Betul. Tapi hal itu kita mungkin dengan cara yang lain lah. Bagaimana ada pendekatan, ada kaitan serasa kekeluargaan antara satu dan yang lainnya dengan tidak memvulgar atau aib seseorang. Itu ya. Jadi ya itu tantangannya buat kita Pak ya. Jadi tantangannya takut ada kecemburuan dari rekan-rekan guru. Iya, takut ada kecemburuan ya dari yang lain gitu ya Pak ya. Ya oke, selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung penyelesaian di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaian, terus bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, yang saya sementara jalankan, saya sebagai pimpinan, kalau dari yang peribahasa mata saya harus setajam daripada jarum. Oh gitu. Kenapa seperti itu? Karena harus tahu permasalahan semuanya. Oh gitu. Karena ya? permasalahan keluarga pun akan menjadi imbas kepada didik ya. Adapun gitu ya. penanganan saya tidak langsung. Karena apa? Jadi punya prinsip kita kalau untuk menangani suatu masalah harus tahu dua akar masalahnya. Iya. Ya. Kalau emosi kita tidak stabil, efeknya juga kurang bagus. Oh, berarti kitanya juga harus stabil ya itu ya dalam menyelesaikan masalah itu ya. Harus kondisi kita harus stabil. Setelah kita survei secara persuasif, juga ada rekan Bapak Ibu guru, teman sejawat, kita ngobrol bagaimana nih menurut kita ngobrol-ngobrol dengan secara tidak langsung. Karena apa? Karena pemikiran orang banyak itu lebih baik daripada diri sendiri. Walaupun kita seorang pimpinan. Iya. Barangkali kan pasti tahu nantinya gini kan. Mungkin kita ke pimpinan kita terbuka, tapi kita nggak apa-apa terlambat. Ya lebih baik terlambat, tapi ujungnya endingnya adalah istiqomah bagi saya. Iya betul. Dan bisa satu masalah bisa jangan sampai terjadi kepada yang lain lagi. Ya. Iya.
Berarti dalam hal ini kalau untuk Bapak sih tidak langsung kalau Tidak. penyelesaian masalah itu kita Iya. cari dulu akar masalahnya apa, Iya. baru nanti kita Selesai. selesainya nanti selesaikannya. Iya ya, karena kan berbeda-beda setiap orang itu. Iya. Iya. Tapi untuk Bapak sih jalannya modelnya begitu ya. Betul. Iya betul, saya juga setuju lah. Apakah atau adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya tentu jam Yang mempermudah. yang permudah itu ya tadi yang sudah katakan ya satu ada fakta integritas. Dengan atap fakta integritas berarti kita ada perjanjian khusus Oh dengan iya hal ya. itu. Dan pasti kan janji Janji pada diri sendiri gitu ya. Kalau memang ada masalah kita tinggal buka, yuk kita bareng-bareng lagi, kita perbaiki lagi. Ya, mengingatkan seorang pimpinan itu kan itu ya. Oh gitu. Ya, juga ada teman sejawat ngobrol, kita setimnya saling mengingatkan. Iya, Jadi iya. fakta integritas adalah untuk mengingatkan diri kita. Oh. Jangan sampai nanti daripada rekan guru selalu berasumsi negatif kepada pimpinan. Betul betul. betul. Tapi lupa pasti manusia seperti ada melanggar karena tidak akan jauh. Kesalahan-kesalahan itu dari fakta ini. Kita contohnya akan rajin masuk jam sekian ini. Bisa dia melanggar. Ini kenapa jam ini? Iya iya. Dia merasa oh iya kesalahan kita. Iya betul. Tidak maksa dipersalahkan. Jadi kita punya fakta integritas itu berfungsi untuk kita itu ya. Sangat-sangat berfungsi gitu. Iya betul. Jadi yang mempermudah sekali Pak ya. Ya. Nah, kemudian kita di akhir sesi kita perlu dalam pembicaraan kita Pak ya. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bapak. Nah, pembelajaran atau kalau bahasa kita hikmah. Hikmah apa yang dapat Bapak petik dalam pengalaman Bapak mengambil keputusan di dalam etik? Jadi hikmahnya apa atau pembelajarannya apa sih Pak? Ya pembelajarannya ada banyak sekali. Jadi segala sesuatu mungkin ada poin-poin yang tertentu ya Pak. Iya betul. Kalau kita janganlah terburu-buru untuk memutuskan masalah. Iya. Kalau emosi kita belum stabil. Oh betul. Ya. Emosi ya. Emosi jaga dulu. ya. Jangan Emosi sampai kita ya. emosi kita karena kita akan ngomong kebijakan Iya. kita saja salah semuanya. Iya betul betul. Jangan sampai terpengaruh oleh emosi sendiri kan gitu ya. Iya iya. Yang kedua kan itu ya, sebelum menyelesaikan masalah kita cari dulu akar permasalahannya. Kalau tidak tahu akar permasalahan, masalah itu akan muncul lagi. Iya betul. Ya, yang ketiga, apapun yang kita telah putuskan pada seseorang, ya itu menjadi pelajaran untuk yang lainnya tidak bisa melakukan kembali. Iya Gitu. betul. Iya, jadi kita untuk saya jadi yang terakhir mungkin ya Iya. kita tetap ya jangan dulu mendahulukan kebijakan ya tapi aturan kita lihat ya walaupun kebijakan tetap harus ada aturan itu Iya. sendiri. Berarti Itu, Pak. yang pertama kita jelas tetap berpegang teguh pada aturan Pak ya. Betul. Yang pertama gitu ya. Iya iya. Ya, terima kasih atas percakapan kita hari ini Bapak. Banyak pembelajaran, banyak hikmah yang saya dapat hari ini dari pembicaraan kita. Ya. Saya sedang belajar tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Jadi insya Allah apa yang tadi Bapak sampaikan mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi saya, bermanfaat untuk saya, untuk Bapak, ataupun untuk dunia pendidikan atau untuk kita semua lah. Ya. Pokoknya mudah-mudahan itu bermanfaat. Terima kasih atas jawaban-jawaban Bapak. Ini sangat bermanfaat. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.